Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah rumah di Banjarwangi, Garut rusak akibat tanah bergerak. Korban diungsikan ke rumah tetangga yang lebih aman. Diduga karena korsleting listrik, gulungan kabel optik sepanjang 10 meter di depan gerbang Istana Bogor terbakar. Korban terakhir yang tenggelam di Sungai Lajar, Indramayu ditemukan meninggal dunia. Polisi selidiki dugaan kelalaian pihak sekolah dan pembina pramuka. Masih dari Kota Bogor, kebakaran melanda gulungan kabel optik yang membentang di depan gerbang Istana Bogor, Kota Bogor. Api bahkan nyaris membakar box Videotron. Polisi masih selidiki penyebab kebakaran, namun diduga karena korsleting arus listrik. Depan Istana Bogor, pas depan Denpom. Petugas pemadam berjibaku memadamkan percikan api yang membakar gulungan kabel optik sepanjang 10 meter di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Minggu siang. Kebakaran sempat membuat warga panik karena terjadi di depan gerbang Istana Bogor. Percikan api sempat merembet cepat sehingga nyaris menghanguskan box Videotron dan atap pos polisi. Beruntung api tidak meluas setelah 3 mobil pemadam dikerahkan. Dugaan awal kebakaran bersumber dari korsleting listrik pada kabel optik, kemudian menyambar lapisan kabel listrik. Ya, berdasar keterangan saksi sekitar 11.50 kejadian. Itu karena apa tuh, Pak? Nah, ini dalam penyelidikan, karena yang kebakar itu apakah itu dari kabel optik atau dari listrik, kita belum tahu. Nanti melakukan penyelidikan dulu, kita tanya petugas PLN, kita ambil keterangan dari PLN, baik dari optik juga akan kita ambil keterangan. Selama proses pemadaman berlangsung, polisi mengalihkan arus lalu lintas sehingga tidak sampai menimbulkan kemacetan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad korban terakhir dari 3 siswi sekolah dasar yang tenggelam di Sungai Lajar, Kabupaten Indramayu. Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Pencarian jasad siswi SD Negeri 1 Lajar yang tenggelam di Sungai Penarikan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu kembali dilakukan. Tim SAR gabungan mengerahkan perahu karet untuk menyusuri sungai. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan siswi terakhir yang tenggelam. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari titik pertama tenggelam. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka. Pada kegiatan susur area persawahan, ketiga korban sedang mencuci kaki dan tangan sambil bermain. Namun korban diduga masuk ke area terdalam sungai dan tenggelam. Anak-anak ini mencoba untuk membasuh tangan dan kaki dan sambil berfoto ria, tiba-tiba mungkin tanpa disadari masuk ke dalam area yang lebih dalam. Kuartir Pramuka Indramayu masih mencari informasi terkait kegiatan tersebut. Mereka belum bisa memastikan apakah kegiatan tersebut bagian dari pramuka karena para korban menggunakan pakaian olahraga. Gitu kan nanya kegiatannya seperti itu untuk bahan evaluasi gitu kan seperti apa sih. Belum dipastikan itu kegiatan pramuka. Ya gitu kan, kita lihat gitu kan ya ininya. Karena saya mau minta keterangan juga nggak bisa gitu kan. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan? Nggak ada. Ke kecamatannya Ranting aja ke ini gitu kan nggak ada. Kasus tenggelamnya 3 siswi sekolah dasar masuk ke tahap penyelidikan. Saat ini polisi sedang menggali informasi dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak sekolah dan pembina, untuk mendalami apakah ada kelalaian dalam insiden tersebut. Terkait dengan peristiwa ini ya tentunya kita akan melakukan upaya tindak lanjut berupa penyelidikan. Kita akan melakukan beberapa keterangan-keterangan untuk mengetahui apakah ada dugaan kelalaian ataupun lainnya. Sudah ada saksi-saksi yang diperiksa? Sejauh ini sudah ada beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan. Sementara itu jasad 3 siswi yang tenggelam kini sudah ditemukan semua dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. 2 pria yang menjamret seorang perempuan di Kota Bandung yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi.
Kedua pelaku ditangkap kurang dari 24 jam di kawasan Cilengkrang. Beberapa waktu lalu, siswi SMA yang sedang melintas di kawasan Cibiru, Kota Bandung didatangi dua jambret. Kedua pria ini memepet sepeda motor korban, lalu mengambil ponsel yang disimpan di dashboard motor korban. Korban yang terjatuh dari sepeda motornya berusaha mengejar kedua pejamret, namun usahanya sia-sia karena kedua pelaku kabur. Mengetahui kejadian ini, polisi turun tangan, periksa saksi dan rekaman kamera pengawas yang ada di lokasi. Akhirnya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, kedua pelaku ditangkap di wilayah Cilengkrang. Dari saksi-saksi yang ada di lokasi, mempelajari CCTV yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaku berinisial I dan berinisial J. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 15.30, kurang dari 24 jam, pelaku dapat ditangkap di pangkalan ojek Cilengkrang. Dua orang tersebut, ya. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian pemberatan. Pelaku akan diberi hukuman penjara di atas 5 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.